record. Record kurang ya iki. Record Oh sih, wis. Oh wis record. wes toh. Wis record. Yo langsung mulai. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenal, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Viana Putra Putri dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa dari kami yang berjudulkan mewujudkan masyarakat Solo sehat melalui program optimalisasi kamar mandi dengan penerapan konsep RE yang beranggotakan dengan Ziyad Fikri Izudin NIM 01 dan Oke, saya paham. sendiri Viananda Putra Putri NIM 02. Oke, untuk selanjutnya langsung saja presentasi akan dibacakan oleh Mas Ziyad. Waktu dipersilahkan. Ya, sebelumnya izin masuk tanpa salam. Di sini saya akan memaparkan proposal PKM tentang proposal PKM pengabdian masyarakat. Latar belakang mitra program PKM pengabdian masyarakat ini adalah Karang Taruna Desa Lencoh yang berlokasi di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan informasi yang dikemukakan Ketua Karang Taruna Desa Lencoh, yaitu dengan Bapak Warji di pertemuan FGD Fokus Group Diskusin, Karang Taruna Desa Lencoh menyampaikan bahwa masih ada salah satu dusun yang berada di Desa Lencoh, yaitu Dusun Wates, yang di mana pengetahuan masyarakat terkait sanitasi dan kesadaran akan hidup sehat masih sangatlah rendah. Hal itu dapat terlihat dari belum adanya kamar mandi pada 20 rumah warga dari total 40 rumah. Tim PKM melakukan survei ke Dusun Wates untuk melakukan identifikasi permasalahan lebih lanjut terkait dengan pengetahuan dan kesadaran terkait sanitasi dan pola hidup sehat. Survei dilakukan dengan observasi ke rumah warga secara langsung dan melakukan wawancara dengan pihak Karang Taruna dan tokoh warga pada 15 Februari 2023. Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuh langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran terkait sanitasi dan pola hidup sehat bagi anggota Karang Taruna Dusun Wates. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kearifan lokal masyarakat Dusun Wates. Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs. Adapun tujuan dari adanya pengabdian masyarakat ini diantaranya itu sebagai berikut. Untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran terkait sanitasi dan pola hidup sehat bagi anggota Karang Taruna Dusun Wates. Untuk yang kedua, untuk memaksimalkan potensi kearifan lokal masyarakat Dusun Wates. Untuk yang ketiga, untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan SDGs. Yang ketiga dan keenam, berupa kehidupan sehat serta dan sejahtera serta air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, manfaat dari adanya pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut. Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran sanitasi
pola hidup sehat bagi anggota Karang Taruna Dusun Wates. Mampu memaksimalkan potensi kearifan lokal masyarakat Dusun Wates. Dan terakhir, mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan SDGs yang ketiga dan keenam. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengajian ini yaitu laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, ada yang ketiga buku pedoman mitra, yang keempat media sosial, kelima publikasi jurnal submit, yang keenam haki modul sanitasi tempat tinggal sehat dengan kamar mandi aplikabel berbahan dasar baja ringan. Selanjutnya bab 2 gambaran umum masyarakat mitra. Dusun Wates adalah dusun yang terletak di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 47 KK. Letak dusun yang terletak di lereng Gunung Merbabu membuat mayoritas warga Dusun Wates memilih mata pencaharian sebagai petani. Mayoritas penduduk adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ekonomi dan rendahnya kesadaran warga terkait pendidikan menyebabkan banyak warga yang putus sekolah pada jenjang menengah pertama dan memilih bekerja. Berdasarkan data yang beroleh, diketahui bahwasannya 40 rumah yang ada di Dusun Wates, 20 diantaranya tidak memiliki kamar mandi. Selama ini masyarakat Dusun Wates memanfaatkan sebagian pelataran rumah sebagai tempat untuk mandi dan dengan menampung air yang mengalir melalui pipa yang tersedia di depan rumah menggunakan bak air plastik. Berikut ada contoh gambar di daerah Dusun Wates seperti itu. Selanjutnya, hubungan masyarakat mitra dan ruang lingkup rencana solusi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini akan menjadi solusi yang tepat terkait permasalahan mitra di Dusun Wates. Pada dasarnya, masyarakat Dusun Wates merupakan kelompok yang akan memiliki tingkat pengetahuan sanitasinya yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh yang rendah. Oleh karena itu, rencana kegiatan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan surveying dan mengisi kuesioner yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan warga Dusun Wates. Selanjutnya, pengenalan awal terkait pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh bagi warga dusun. Langkah selanjutnya, setelah adanya pengenalan mendasar terkait pentingnya sanitasi baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh warga, akan diberikan pendampingan terkait pembangunan fasilitas umum, kamar mandi sehingga pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif. Langkah akhir yaitu akan dilakukan adanya sharing section dan FGD fokus group bersama anggota Karang Taruna dan warga Dusun Wates terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik. Selanjutnya bab 3 metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini itu melalui penyuluhan dan pendampingan terkait pencerdasan pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh serta pembangunan kamar mandi di Dusun Wates. Yang pertama ada A. Baseline kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini didasarkan pada kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh dalam kelompok Karang Taruna Dusun Wates serta rendahnya taraf hidup masyarakat Dusun Wates untuk membangun kamar mandi. Selanjutnya B. Langkah mengukur masalah. 1. Melakukan pengukuran identifikasi pengetahuan tentang
pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Selanjutnya, melakukan pengukuran metode konstruksi yang tepat dalam proyek pembangunan kamar mandi. Yang ketiga, melakukan pengukuran identifikasi kearifan lokal dalam pembangunan proyek pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, langkah strategi realisasi kegiatan. Yang pertama, melakukan pengukuran pengetahuan anggota Karang Taruna dan masyarakat Dusun Wates tentang pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh melalui kuesioner. Yang kedua, melakukan analisis metode konstruksi yang tepat untuk proyek pembangunan kamar mandi dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga, melakukan analisis literatur review dan wawancara dengan Karang Taruna dan beberapa tokoh masyarakat terkait kearifan lokal masyarakat di Dusun Wates. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Fiananda. Waktu kami persilahkan. Yang selanjutnya C. Langkah strategi realisasi kegiatan. 1. Melakukan pengukuran pengetahuan Maaf Mbak anggota D, Karang D. Taruna. Yang D. Yang D. Oke. Yang D. Rancangan untuk mengukur evaluasi kegiatan. 1. Melakukan sharing session dan FGD bersama anggota Karang Taruna dan masyarakat Dusun Wates terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala terkait penggunaan kamar mandi umum yang telah tersediakan. Selanjutnya yang akan menjadi inti kegiatan. 1. Sosialisasi tentang pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh terhadap warga Dusun Wates. Kegiatan awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan adanya pengenalan pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh yang dilaksanakan secara luring. Dalam kegiatan ini, masyarakat Dusun Wates akan diberikan pengetahuan seputar resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat buruknya sanitasi lingkungan dan pola hidup yang salah. Adanya pengenalan pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh tersebut diharapkan masyarakat Dusun Wates menjadi lebih memahami terkait resiko kesehatan yang ditimbulkan. Next. Akibat buruknya sanitasi lingkungan dan pola hidup yang salah dan mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kedua, sharing session dan FGD. Terkait pembangunan kamar mandi sebagai langkah mengatasi risiko kesehatan akibat buruknya sanitasi lingkungan. Pada kegiatan ini, tim PKM PM melakukan pertemuan bersama dengan warga Dusun Wates untuk mengadakan sharing session dan FGD. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan pengetahuan warga Dusun Wates terkait pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh, serta memberikan wadah diskusi bagi warga mengenai konsep pembangunan kamar mandi umum dengan penerapan konsep konstruksi struktur baja sebagai langkah mengatasi risiko kesehatan akibat buruknya sanitasi lingkungan di Dusun Wates. Yang ketiga, pembangunan kamar mandi. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi dan melakukan diskusi tentang pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh terhadap warga Dusun Wates. Selanjutnya, tim PKM bersama dengan warga Dusun Wates bergotong royong membangun sebuah kamar mandi umum dengan konstruksi struktur baja yang dilaksanakan secara luring. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan bersama oleh tim PKM PM, Karang Taruna Desa Lenco, dan Kepala Desa Lenco. F. Peran dan kontribusi pihak terkait. 1. Karang Taruna. Karang Taruna Desa Lenco
berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan secara berkala terkait perawatan dan penggunaan kamar mandi umum yang telah tersediakan. Yang kedua, pemerintah Desa Lencoh. Pembangunan kamar mandi sederhana dengan penerapan struktur budget akan dilanjutkan pembangunannya secara berkelanjutan dengan pendekatan kearifan masyarakat sekitar, yaitu gotong royong yang dialokasikan dengan program desa melalui RPJMD untuk alokasi subsidi pembangunan. 3. Puskesmas berperan sebagai stakeholder pada kegiatan ini yang keikutsertaannya untuk pemantauan sanitasi lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Dusun Wates. Bab 4 yaitu biaya dan jadwal. A. Anggaran biaya. Di sini terpapar tabel biaya atau rencana kegiatan biaya. Yang pertama itu 1. Bahan habis, contoh ATK, kertas, bahan, dan lain-lain maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Itu untuk Belwa 6 juta, untuk perguruan tinggi 1.200.000. Yang kedua, sewa dan jasa. Itu Belwa 1.500.000, perguruan tinggi 300. Ketiga, transportasi lokal minimal 30% dari jumlah yang diusulkan. Sumber dana Belwa 1.500.000, perguruan tinggi 250. 4. Lain-lain. Dari Belwa 1 juta, perguruan tinggi 250. Jumlah total semua ada 12 juta. Yang B, jadwal kegiatan. Itu yang pertama, jenis kegiatan pengurusan administrasi penanggung jawab Viananda. Yang kedua, perencanaan kegiatan penanggung jawab Viananda. Yang ketiga, surveying pengetahuan dan pemahaman warga terkait pentingnya sanitasi yang baik bagi lingkungan dan kesehatan tubuh melalui kuesioner penanggung jawab Ziad Fikri. Yang keempat, pengenalan sanitasi yang baik bagi masyarakat Dukun Wates, penanggung jawab Ziad Fikri. Yang kelima, sharing session dan FGD bersama anggota Karang Taruna dan masyarakat Dusun Wates, tanggung jawab Viananda. 6. Perencanaan pembangunan kamar mandi, penanggung jawab Ziad Fikri. 7. Pencairan dan pengumpulan alat dan bahan, penanggung jawab Viananda. 8. Pembangunan kamar mandi, evaluasi kegiatan Viananda. 10. Pembuatan laporan kegiatan penanggung jawab Ziad Fikri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Ya, selanjutnya Semua sudah dipaparkan. selanjutnya lampiran biodata ketua anggota, yaitu saya sendiri Zat Fikri Zudin, jenis kelamin laki-laki, program studi pendidikan olahraga NIM 1, lahir di Kudus 2004, tanggal 25 September. Untuk alamat email dan nomor telepon sudah tertera di situ. Kegiatan mahasiswa juga sudah tertera. Selanjutnya biodata anggota 2. Nama lengkap Viananda Puput Saputri, jenis kelamin perempuan, prodi pendidikan olahraga NIM 2. Tanggal lahir Boyolali 17 Desember 2003. Alamat email dan nomor telepon sudah tertera juga. Kegiatan mahasiswa yang diikuti atau sedang juga sudah tertera. Untuk biodata dosen pendamping kami, Pak Eko Sudarmanto, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, jenis kelamin laki-laki,
Program Studi Pendidikan Olahraga IDN 0612048872. Alamat Karanganyar. Untuk alamat email dan nomor telepon sudah tertera. Untuk riwayat pendidikan UTP, Kepelatihan Olahraga S1, S2 Universitas 11 Maret, Ilmu Olahragaan S3, UNES Pendidikan Olahraga. Ini lampiran untuk anggaran kegiatan. Ini untuk susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Ini untuk detail denah lokasi mitra program dengan Google Map yang menunjukkan jarak tempat pengabdian dari kampus ke tempat pengabdian. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Setelahnya kami kembalikan ke moderator. Baik, eh, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.